Karina Putri Zebua dengan NIM 232201214. Aku dari Fakultas Ekonomi dengan program studi manajemen. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasi yang diberikan oleh Bapak dosen Jelis Wangkea. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak penjelasan aku tentang metode simplex dan keterkaitannya dengan riset operasi. Mungkin teman-teman masih bingung tentang metode simplex dan keterkaitannya dengan riset operasi. Jadi, metode simplex ini merupakan teknik matematika yang dipakai untuk mencari hasil paling optimal dari suatu masalah. Biasanya, kita menggunakan metode simplex saat kita ingin mendapatkan keuntungan terbesar atau ingin mengurangi biaya sekecil mungkin. Namun, kita terbatas oleh bahan baku, waktu, atau tenaga kerja. Terus hubungannya sama riset operasi itu apa? Jadi riset operasi itu bidang yang mempelajari cara bikin keputusan terbaik. Nah, sedangkan untuk simplex ini merupakan alat utama yang dipakai untuk menghitung jawabannya. Supaya lebih mudah, bayangkan kita punya usaha yang memproduksi 3 jenis produk, misalnya produk A, B, dan C. Setiap produk memberikan keuntungan yang berbeda. Jika kita lihat dari cara matematis simplex, maka Z 50x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3. Kalau kita ibaratkan, X1 adalah produk A dengan keuntungan 50.000 per unit, X2 produk B dengan keuntungan 20.000, dan X3 produk C dengan keuntungan 30.000. Dan Z adalah total keuntungan dari perusahaan tersebut. Dan tugas kita adalah mencari berapa unit A, B, dan C yang harus diproduksi supaya keuntungan Z menjadi maksimal. Tapi jelasnya kita nggak bisa produksi sebanyak-banyaknya nih karena adanya suatu batasan. Misalnya 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 1000 dianggap sebagai total waktu kerja. 3x1 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 2100 dianggap batasan bahan baku pertama. Dan 2x2 ditambah 5x3 kurang dari sama dengan 1500 merupakan batasan bahan baku kedua. Dan untuk arti simbol kurang dari sama dengan ini, yakni total penggunaan waktu untuk produk A dan B yang tidak boleh melebihi 1000 dan begitu juga seterusnya. Untuk langkah pertama, kita ubah fungsi tujuan menjadi bentuk Z dikurang 50x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 sama dengan 0 dan setiap kendala ditambah variabel slack. Variabel slack ini bisa dianggap sebagai sisa waktu atau sisa bahan baku yang tidak terpakai. Untuk deskripsi soalnya nanti seperti ini ya. Langkah selanjutnya, semua angka tersebut kita masukkan ke dalam tabel simplex. Lalu di dalam tabel tersebut kita cari kolom kunci, yaitu nilai paling negatif di baris Z. Setelah menemukan angka tersebut, angka paling negatif ini menunjukkan variabel mana yang paling meningkatkan keuntungan jika dinaikkan. Di tabel simplex ini, kita dapat melihat kalau yang paling negatif adalah angka min 50, sehingga X1 menjadi kolom kunci. Langkah selanjutnya, kita cari baris kunci dengan membagi nilai yang ada di pojok kanan dengan angka yang ada di kolom kunci. Hasil pembagian yang paling kecil menunjukkan batasan mana yang paling cepat habis jika variabel itu ditambah. Untuk itu, variabel dasar Z, S2, dan S3 tidak termasuk dalam baris kunci baru, karena variabel Z dan S3 tidak dapat dibagi pada nilai yang berada di pojok kanan. Dan untuk variabel dasar S2, angkanya lebih tinggi satu tingkat daripada variabel dasar S1. Setelah mendapatkan hasil dari pembagian antara nilai kolom kunci dan nilai yang berada di pojok kanan, maka tampilannya akan seperti pada gambar berikut. Langkah selanjutnya adalah mencari baris baru selain baris kunci dengan cara baris lama dikurang dengan angka kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Sehingga baris Z dan nilai kanan baru akan tampak seperti pada gambar berikut. Lakukan hal yang sama untuk menemukan baris S2 dan baris S3.
Langkah selanjutnya adalah susun semua angka dari baris baru tersebut ke dalam tabel simplex yang tampak seperti pada gambar berikut. Nah, dalam proses simplex, kadang hasil tabel pertama masih belum optimal. Hal itu dapat kita ketahui melalui hasil pada baris Z yang masih ada angka negatif pada baris tersebut. Kalau masih ada negatif, berarti keuntungan masih bisa ditingkatkan. Kalau itu terjadi, kita ulangi langkah yang sama, dimulai dari cari kolom kunci, cari baris kunci, tentukan pivot, lalu buat tabel baru. Dan proses ini dilakukan berulang-ulang sampai semua angka di baris Z menjadi positif. Kalau baris 2 sudah sepenuhnya positif, itu artinya kita sudah mencapai solusi optimal. Hal itu dapat kita lihat pada gambar tabel berikut. Untuk itu, hasil optimalnya yakni X1 sama dengan 500, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 300. Dengan kombinasi itu, nilai Z atau keuntungan maksimalnya adalah 34.000. Jadi, secara singkat, metode simplex adalah teknik langkah demi langkah untuk mencari keputusan terbaik dari suatu model matematis, dan hubungannya dengan riset operasi sangat kuat, karena riset operasi membuat model optimasinya, sementara simplex yang menyelesaikan dan memberikan solusi optimalnya. 春の風が頬をなでる君と自転車走る坂道揺れる髪先揺れるハート後ろで抱く腕のぬくもり